Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali, kita akan membahas tentang manajemen pastur ya, dengan subpokok bahasan pemeliharaan tanaman, terutama pemupukan dan pengairan ya. Pemupukan tanaman pakan, terutama pastoral tropik ya. Tanah tropik itu biasanya miskin P atau fosfat. Terjadi proses leaching ya, pH rendah ya, kalsium rendah, demikian pula dengan fosfatnya atau fosfornya. P, faktor pembatas keberhasilan penanaman legium ya, terutama penanaman legium itu P, unsur P ini menjadi faktor pembatas. Rumput lebih tahan terhadap pH tanah tropik yang bervariasi. Legium toleran pH rendah asal ya ketersediaan P-nya cukup, ada imbangan kalsium dan magnesium yang mendukung. Ini persyaratannya. Kemudian kandungan aluminiumnya tidak terlalu tinggi atau kandungan Al-nya tidak terlalu tinggi. Nah, sementara S dan MO ya, sulfur dan molybdenum pada tanah tropik kadang defisien. Fosfor diberikan sebelum tanam atau disebarkan biji legium. Mg atau magnesium untuk pembentukan nodul ya, sulfur esensial untuk sintesis protein ya. Oke. Mengenai pemupukan ini kita akan menambah unsur yang kurang ya. Jadi kalau misalnya kita memupuk itu kita harapkan tahu dulu komposisi tanah itu seperti apa ya. Itu akan lebih baik. Jadi tidak serampangan, tidak, kata orang Jawa itu tidak kebiak uyah. Jadi di ini asal ditabur aja, tetapi kita lihat sebetulnya unsur hara yang ada di tanaman itu komposisinya seperti apa, dan yang menjadi faktor pembatas atau yang defisien itu unsurnya apa, unsur hara apa, baru kita akan pupuk. Itu akan lebih efektif dan bisa berdaya guna atau bermanfaat. Nah, pemupukan ini mengganti unsur-unsur yang hilang. Misalnya pada proses diambil cut and carry, ya, dipotong, diambil, diberikan ke ternak di tempat yang berbeda. Sudah barang tentu biomasanya tidak akan kembali pada lokasi di mana kita menanam rumput. Kemudian disenggut atau dimakan ternak langsung ya, juga tidak tidak kembali. Kemudian bisa saja unsur tertentu itu menguap seperti nitrogen dan lain-lain. Kemudian pencucian, terjadi leaching ya, kemudian terlarut, akhirnya misalnya kalau terjadi banjir, erosi, itu akan terjadi pencucian. Kemudian terikat oleh tanah menjadi unsur yang tidak bisa dimanfaatkan, itu juga bisa. Kemudian berubah menjadi senyawa lain yang tidak tersedia, dan lain-lain banyak yang mungkin kita harus perlakukan tanah itu supaya bisa menyediakan unsur hara itu yang siap dipakai oleh tanaman. Kemudian menyeimbangkan unsur dalam tanah ya. Di dalam tanah itu diharapkan ada keseimbangan unsur. Ya, jadi kalau misalnya ada yang satu defisien, sudah barang tentu tidak mendukung pertumbuhan yang baik bagi tanaman. Kemudian memfasilitasi ketersediaan unsur hara yang lain, misalnya pH rendah, kita tambahkan dengan kalsium sehingga diharapkan pH-nya meningkat, kemudian ketersediaan fosfat itu bisa meningkat, atau ketersediaan fosfor itu juga meningkat. Nah, kemudian pemupukan ini akan berdampak pada unsur yang kurang, defisiensi atau menjadi pembatas pertumbuhan produksi ya. Dengan adanya pemupukan ini bisa kita kontrol ya, bukan jadi faktor pembatas lagi. Kemudian ditentukan dengan sampling. Ya, misalnya kita punya lahan 20 hektar, kita sampling. Kita analisis tanahnya seperti apa ya,
baru kita lakukan pemupukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang defisien gitu. Kemudian ditambah dengan percobaan pot atau tes tanaman sensitif, kemudian percobaan lapangan, analisis komposisi tanaman, kita analisis tanamannya, kemudian penampilan dan kenampakan daun. Ya. Itu salah satu indikasi apakah tanah itu miskin hara, ya, defisien unsur hara tertentu bisa kita lihat dari daunnya. Ya, daun maksudnya daun rumput yang ada di lahan tersebut. Kemudian kita lanjutkan ya pemupukan tanaman pakan ini. Nutrisi unsur hara tanaman, bahan organik misalnya terdiri dari CHO ya, yang terdiri dari misalnya CO2 dan H2O lebih dari 90%. Unsur makro ya terdiri dari N, nitrogen, fosfor, ya, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Unsur mikro bisa dalam bentuk kuprum, Zn, zinc, ya, mangan, bukan mangan Jawa ya, Mn ya, mangan ya, Fe itu ferrum, besi, boron, dan Mo itu molybdenum. Fungsi nutrien dalam tanaman, N itu sebagai penyusun protein. Nanti kita bisa lihat ya beberapa perlakuan. Kalau misalnya pupuknya N-nya tinggi, itu berdampak pada proteinnya. Kemudian NPN juga asam amino, asam nukleat, dan lain-lain. P itu berfungsi di dalam proses transfer energi atau proses enzim yang ada di tanaman. K adalah sistem enzim tanaman atau kalium. Oke, Mg bagian dari molekul klorofil ya, zat hijau daun ya. Kalsium kation utama dalam tanaman, ferrum atau Fe besi. Sintesis klorofil merupakan komponen sitokrom ya. Cl klor ya esensial bagi tanaman, tetapi Cl cukup banyak dalam atmosfer. CO kobalamin, kobal ya, esensial untuk simbiosis legume ya. Penyusun vitamin B12 pada ternak atau cyanokobalamin ya. Na ini juga berfungsi pada tanaman dengan kadar garam tinggi ketahanannya. Mo untuk fiksasi N nitrogen oleh rhizobium, kemudian zinc Zn penyusun hormon pertumbuhan atau auksin. Cu atau kuprum untuk sintesis protein. Nah, pupuk buatan pabrik sekarang atau anorganik dan organik. Kandungan unsur hara tunggal N nitrogen. Misalnya kita lihat sering di pasaran atau Anda juga bisa lihat di tempat Anda ya di mana Anda berada, urea misalnya 46% ya. 46% biasanya dalam bentuk CONH2 ya. Za amonium sulfat ya 40%, P fosfor ya. Sp superfosfat sp36 36%, P2O5 DSP 41%, TSP 46%. Kalium misalnya dalam bentuk KCl ya, kalium klorida 50%, K2O, kemudian ZK, K2SO4 ya, kalium sulfat. Kemudian yang majemuk bisa ini bukan berarti Bapak menyebut merek ya, ada beberapa ini seperti Gandasil, Rustica Yellow, dan Amorphos dan lain-lain ya. Kemudian pupuk organik, pupuk kandang, pupuk kompos. Ini juga perlu dipertimbangkan karena ini memperbaiki struktur dan komposisi tanah ya. Ini untuk pupuk kompos ini. Nah, unsur-unsur hara tanah dalam padang rumput misalnya ya. Siklusnya seperti apa? Ini kita contohkan adalah untuk nitrogen ya. Misalnya ini penggambarannya di atas tanah, kemudian ini di bawah tanah, ini di atas ya, ini di bawah tanah. Ini misalnya digambarkan
ammonium and nitrate fertilizer, pupuk ya, pupuk nitrat. Ini misalnya di sini ada urea, ada ammonia volatilization ya, kemudian animal manure, ini pupuk kandang, ini livestock ya, untuk pupuk kandang ya. Kemudian ini terjadi ini ada amonia ya, NH3 amonia, ada nitrous oxide yang bisa istilahnya menguap, terbang. Kemudian ini kita panen, harvest ya, oleh tanaman tertentu dan difiksasi oleh beberapa mikroba, rhizobium misalnya ya, biological nitrogen fixation ya. Kemudian kalau misalnya ini juga ada nitric oxide NO, kemudian nitrat oxide N2O ya, ini kemudian di nitrogen ada N2, ini terjadi proses precipitation, kalau misalnya terjadi hujan terjadi runoff atau erosion. Sementara di dalam tanah lagi, di dalam tanah sendiri ada soil organic nitrogen, dan microbial biomass ya, biomasa. Ini terjadi immobilization, mineralization ya, akan didapatkan yang namanya amonium ya, NH4+ ya, dengan valensi 1. Kemudian plant uptake ya, nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya, diserap. Root residues ya, root residues. Nah, ini ada nitrification, ini plant uptake ya. Kemudian nitrat ini di sini ada terjadi proses leaching yang terjadi ya, pencucian. Nah, ini ya, kalau misalnya di agriculture land, di harvest crop production, grass and fodder crop production ya. Kemudian ini ada inorganic fertilizer, livestock manure, pupuk kandang, biological nitrogen fixation, atmospheric deposition, organic fertilizer, seed and planting material, nitrogen input. Nah, nitrogen balance surplus atau defisit ini ya. Ini bisa terjadi di air, tanah, soil, dan water. Ya, ini adalah nitrogen output-nya. Nah, ini kalau nitrogen cycle-nya. Nitrogen cycle ini terjadi pada tanaman. Sebetulnya hampir mirip-mirip yang digambarkan tadi. Jadi mulai di dalam tanah itu ada amonium ya. Kemudian ini ada organik nitrogen. Organik ya, bahan organik nitrogen. Ini ada biological fixation by legume plants ya, bisa bintil-bintil akar yang Anda pernah Bapak jelaskan. Kemudian ini ada animal manure and biosolid ya, dari kotoran ternak. Kemudian atmospheric fixation and deposition ya, ini dari atmosfer. Ini ada crop harvest ya, pemotongan. Nah, ini ya. Kemudian plant residue ya, plant residue, sisa-sisa atau limbah hasil hasil pertanian, terutama jerami. Ini volatilization ya. Kemudian ini atmospheric nitrogen, industrial fixation, jadi commercial fertilizer. Ini runoff-nya, denitrification, leaching ya. Ini beberapa siklus yang mungkin Anda lihat, ini di bawah tanah, kemudian ini di atas tanah ya. Ini adalah tanamannya. Itu seperti digambarkan seperti itu. Ini juga sama ya, model plant growth ya, siklus fosfor dalam tanah ya. Jadi ini modeling P uptake by roots ya, diserap oleh tanaman ya. Ini modeling P soil availability. Ini juga misalnya inputnya 30 kg fosfor per hektar ya, per tahun ya. Mineral fertilizer, animal manure, biosolids ya. Ini kalau misalnya crop harvest sekitar 20 kg
fosfor per hektar per tahun ya. Ini run off ya, erosi. Ini bioavailable pool ya, soil solution mineral base ya, sekitar 2000 kg per P per hektar ya. Ini mikroorganisme. Ini sekitar 150 kg fosfor per hektar. Ini adalah siklus untuk fosfor ya. Ini model plant growth tadi ya. Nah, respon pemupukan sekarang kita bahas ya. Unsur hara yang defisien atau kurang merupakan faktor pembatas. Unsur hara atau efek dan tersedianya saling berinteraksi ya. Gejala defisiensi misal single nutrient dideteksi dengan analisis tanah dan tanaman atau gejala pada tanaman single nutrient. Kemudian interaksi unsur hara. Unsur hara yang satu dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang lain atau sinergis atau antagonis. Unsur hara A defisien dipenuhi, misalnya produksi meningkat. Unsur hara yang lain kurang defisien dan seterusnya. Ya, ini bisa bersifat sinergis ataupun antagonis. Ya, kita tidak berharap yang antagonis, ya kita berharap yang sinergis saling mendukung dia. Kemudian interaksi unsur hara, dua macam unsur hara yang dipupukkan bersama-sama misalnya ya. Dua macam unsur hara dipupukkan bersama. Respon yang diperoleh lebih tinggi dibanding kalau diaplikasikan sendiri-sendiri. Ini bisa kita katakan sebagai interaksi positif ya. Respon yang diperoleh lebih rendah dibanding kalau diaplikasikan sendiri-sendiri. Ini dikenal dengan interaksi negatif ya. Interaksi negatif. Nah, respon pemupukan ya. Respon pemupukan level P atau fosfor 150 dan K 150 adalah yang paling efisien. Interaksi tertinggi, interaksi positif tertinggi. Produksi misalnya untuk lamtoro, bahan kering lamtoro, tanpa dipupuk sekitar 10 ton per hektar. Kemudian P150 produksi 13 ton per hektar, K150 produksi 13,2 ton per hektar. Diberikan bersama P150 dan K150 kg per hektar, maka produksinya itu meningkat jadi 17,6 ton per hektar. Jadi ada selisih yang positif ya, 7,6 ya. Jadi ini adalah interaksi positif. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambaran grafik ini seperti ini ya. Pupuk P ya. Ini misalnya 75 ini masih dia terjadi proses peningkatan produksi. 150 pupuk P kilogram per hektar ini juga sudah atau sudah landai dia kenaikannya, ya sudah melandai. Nah, begitu kita tingkatkan P-nya menjadi 225, ini sudah terjadi penurunan terus sampai 300, ini malah produksinya sudah mulai menurun. Ya, jangan dikira kalau berlebih itu memang tidak bagus ya. Jadi harus kita perhitungkan. Ya, jadi ini hal-hal yang nah, pada titik ini kita lihat bahwa sudah cukup. Kalau di bawah ini adalah terjadi defisien P ya. Oke. Nah, ini juga untuk dosis pupuk P ya. Ini sama. Ini kalau posisinya sangat serius, B ini sudah mulai bisa kita atasi ya. Ini kalau sudah di sini tidak berpengaruh atau artinya sudah jenuh. Nah, maaf ini. Nah, pada posisi terjadi penurunan ini sudah mengalami toksik ya, keracunan tanamannya kalau sudah terlalu banyak.
kita melakukan pemupukan. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Respon pemupukan dari sebelum dipupuk ini menjadi setelah dipupuk X2, X1 ini ya. Jadi kilogram bahan kering per kilogram P sama dengan X2 dikurangi X1, ini dosis X2 min dosis X1. Jadi ini bisa kita hitung ya, X1 dan X2 hasil pemupukan kilogram per hektar per tahun. Misalnya ini 2.800 kg per 75 sama dengan 37,3 kg bahan kering per kilogram fosfor. Nah, ini contoh beberapa hasil penelitian pada produksi rumput pangola dan recovery and yang diberikan. Ini macam-macam pupuk ya. Macam pupuk, ada yang 0, mulai dari 0, ada pakai urea, ada yang menggunakan amonium sulfat, ada amonium nitrat, urea plus kalsium karbonat, kemudian amonium nitrat plus kalsium karbonat. Nah, level N-nya ini kita lihat. Yang tertinggi adalah pada amonium sulfat ya, 632. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, kita lihat mana yang paling tinggi. Ternyata yang paling tinggi ini kalau misalnya kita menggunakan amonium nitrat ya. Ini yang 21,11 bahan kering ton per hektar nih ya, 21,11. Nah, belum tentu ini kalau misalnya bahan keringnya memang tinggi. Nah, kita lihat lagi protein kasarnya, persentasenya seperti apa ya. Ternyata yang paling tinggi kalau kita menggunakan pupuk amonium sulfat 8,6. Ini menjadi kajian yang menarik. Ternyata sulfur, ada unsur sulfurnya ini bisa meningkatkan protein kasar ya, jadi 8,6. Padahal yang lain tadi ya bahan keringnya tinggi nih 21, cuma 8,1 ya. Kemudian recovery N-nya, N persen yang paling tinggi ini kalau kita menggunakan amonium sulfat nih ya. Jadi itu beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan kalau kita menggunakan pemupukan. Kemudian pengaruh bentuk pupuk terhadap produksi ton per hektar, macam pupuk SP, SP lime, batu P, TSP, basic slag. Nah, ini levelnya ini 240, 835, kemudian 215. Nah, bahan kering yang dihasilkan yang paling tinggi itu kalau menggunakan nih ya 14 batu fosfat ya, atau batu fosfor ya. Nah, termasuk setelah 3 tahun ini yang paling tinggi juga 15 bahan kering ton per hektar ya, 15 setelah 3 tahun. Nah, kemudian hasil hijauan dan unsur hara yang diambil setiap tahun dari berbagai spesies rumput. Ini Brachyria ruziziensis ya, C. nlamfuensis ya, Penicetum purpureum, Panicum maximum ya. Ini berapa? Nah, yang tertinggi ternyata Ruzi ini, Ruziziensis ini ya. Kemudian termasuk yang, nah kalau yang paling tinggi N ya kilogram per hektarnya ini justru adalah C. nlamfuensis ini 380. Kalau fosfornya yang tertinggi adalah Penicetum purpureum atau rumput gajah ya. Kemudian K-nya yang paling tinggi itu adalah Penicetum purpureum. Kalsiumnya paling tinggi adalah Panicum maximum. Oke, ini ada terjadi variasi. Ternyata setiap spesies rumput itu memerlukan unsur hara pendukung yang berbeda ternyata ya, dan kebutuhan yang berbeda. Ibaratnya orang makan, setiap orang itu punya
kesukaan yang berbeda, ya. Jadi inilah yang terjadi. Sungguh luar biasa sebetulnya, alam itu sudah memberikan pelajaran bagi kita, tidak bisa disamaratakan. Ya subhanallah, sebetulnya istilahnya rumput saja memiliki kesukaan pada unsur hara tertentu. Oke, kita lanjutkan ya, faktor yang mempengaruhi pemupukan. Di ekonomi misalnya, pendapatan yang diperoleh dari pemupukan yang diberikan. Kemudian spesies yang ada dan komposisi botaninya. Kemudian nutrien tanah dan ketersediaannya, jumlah volume nutrien yang diambil, kemudian kehilangan nutrien dari tanah. Di dalam hal ini ya, keseimbangan, kecepatan pelapukan, mineralisasi dan dekomposisi dan leaching ya, leaching ini pencucian. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit ini ya, penghasil hijauan biomas ya. Mungkin kita kendalikan dengan cara kimia, jarang dilakukan dan tidak pernah ya. Kemudian kultivar resisten, ini bisa kita mengambil bibit atau varietas yang tahan terhadap penyakit itu kalau ada ininya ya, bibitnya. Kemudian nilai ekonomisnya seperti apa juga harus dipertimbangkan. Kemudian residu berbahaya bagi ternak dan manusia juga dipertimbangkan kalau kita menggunakan berbagai macam cara kimia ya. Kemudian pengendalian hama dan penyakit untuk tanaman pakan penghasil biji juga dilakukan. Bagaimana cara pengendaliannya? Seleksi kultivar yang tahan, misalnya S-Ansep versus ya Kazungula lebih tahan ya. Kalau misalnya ini ya lebih tahan terhadap penyakit bercak daun Pericularia trisa dibanding dengan kultivar nih, kultivar Nandi dan Narok ya. Centrosema pubescens ya, kultivar Belalto lebih tahan penyakit bercak daun ya. Cercospora dibanding kultivar umumnya. Kemudian menanam atau menyebar bibit yang bebas hama dan penyakit, misalnya dari telur serangga, spora, jamur patogen. Serangga penggerek batang atau Pseudomonas fasciolicola atau Halo Blight ya pada Siratro, hati-hati juga menyerang tanaman lain. Treatmentnya dengan insektisida merkuri. Nah, ini hati-hati juga, merkuri ini bisa meracuni juga pada biji legium sebelum ditanam. Hati-hati ya pada L. bainesi dan L. leucephala. Ini leukocephala ini apa namanya, lamtoro, sorry bukan lamtoro. Iya, betul lamtoro ya, lamtoro atau petai Cina. Kemudian biji yang bersertifikat bebas hama dan penyakit. Catatan ya, treatment penggunaan insektisida pada tanaman legium melalui tanah atau treatment biji pada saat tanam juga harus hati-hati ya. Bagaimana rhizobiumnya? Penggunaan lewat udara atau semprot atau spray serangga penyerbuk mucuna testicularis pada Desmodium. Maka perlu dipilih saat yang tepat dan dosis yang tepat serta macam insektisidanya yang tepat pula. Kemudian juga strateginya adalah dengan rotasi tanaman. Ini bisa mematahkan siklus ya. Ini misalnya pada Chloris gayana, kultivar Catambura, siklus nematoda ya, bisa kita hilangkan makanan atau medianya ya. Kemudian pembakaran penyakit argot, karat daun, helminthosporium dibakar pada saat yang tepat. Ya, tapi juga hati-hati dibakar kemudian semuanya terbakar. Ya, kemudian pengaturan waktu tanam, pembungaan, pengairan dan pemupukan. Waktu panen yang tepat sehingga bisa ini telur serangga juga bisa kita atasi ya. Waktu panen hindari kontaminasi dengan hama dan penyakit. Kemudian kita lakukan pengeringan, treatment biji setelah dipanen dan setelah pengeringan dan penyimpanan. Nah,
Selanjutnya adalah pengairan. Ini tidak kalah pentingnya. Tanaman pastura atau rumput itu juga perlu diperhitungkan juga pengairannya. Pastura tanda hujan, ya, misalnya ini banyak di Indonesia Timur, tidak ada saluran air, tidak dapat memasukkan air ke lahan tanaman pakan ya, karena memang terbatas airnya. Kemudian pengairan dengan menggunakan sprinkle, membuat titik air disebarkan merata dari atas tanah. Kemudian pengairan spot atau tanamannya saja bisa disiram, sumur renteng, sumur dangkal, saluran, bisa juga diairi melalui saluran air, tetes demi tetes atau gout and gout. Ini ya, kalau misalnya kita menggunakan ini, ya seperti air mancur ya, ada juga menggunakan peralatan yang canggih misalnya ya. Di luar negeri tentunya kita belum banyak di dalam negeri yang menggunakan seperti ini. Kemudian pengairan pada lahan sawah ya dengan irigasi terbatas atau sawah tada hujan yang dilengkapi sumur dangkal sebaiknya ditanami tanaman pakan rumput raja pada musim kemarau atau setelah padi, corn after rice ya. Pengairan pada musim kemarau bersumber dari air irigasi ataupun air tanah yang dipompa. Para petani umumnya membuat saluran air di antara barisan tanaman dengan menggunakan cangkul. Kemudian pengairan untuk budidaya jagung di musim kemarau perlu memperhitungkan efisiensi penggunaan air dan tenaga kerja biaya ya. Lahan irigasi dengan sumber air terbatas dan lahan sawah tanda hujan pada musim kemarau memerlukan 6 kali pengairan setiap kali setelah tanaman rumput dipanen dan 3 minggu kemudian. Sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ya. Terus motivasi diri, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan apa yang kita inginkan ya, terutama perkuliahan kita ya. Selalu semoga Anda semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.